Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa semua, rekan kerja Gen Harum Community, SMP dan SMA Juara Wira Utama Patrol, ayah bunda dan kakak-kakak serta adik semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa di acara talk show bersama Corona. Bersama Konita, Ramadan Mempesona. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa ayah dan bunda semua meskipun kita tidak tatap muka secara langsung. Semoga ayah bunda semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, apa kabarnya nih hari ini? Oke, kalau saya tanya, apa kabar hari ini? Ayah bunda bisa jawab, alhamdulillah, berkah, bahagia. Seperti itu ya ayah dan bunda. Oke, bisa kita coba lagi ya. Oke, kalau saya tanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, berkah, bahagia. Ya, benar sekali. Oke, ayah bunda semua, bagaimana puasanya yang ke-6 hari ini? Semoga saya berharap selalu lancar ya ayah bunda. Ayah bunda semuanya, di tahun ini kita puasa sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena kita puasa di tengah pandemik virus corona. Ya, di pandemik virus corona ini yaitu mengharuskan kita untuk selalu stay at home atau selalu berada di rumah. Lalu, apakah kita harus selalu stay di rumah dan tidak melakukan hal apa-apa? Tentu saja tidak seperti itu ya ayah bunda. Jadi kita tetap bisa melakukan aktivitas yang ada di rumah. Kuncinya kita harus tetap menjaga kebersihan diri. Misalnya kita harus rutin mencuci tangan dong. Kemudian setelah itu apabila kita berpergian kita harus mengenakan masker dan kita juga harus menjaga jarak atau physical distancing dengan orang yang berada di luar seperti itu. Selain itu, ayah dan bunda jangan lupa untuk memakai attitude ketika batuk ya. Gimana attitude-nya? Ya, kita harus memakai tisu atau menggunakan bahu lengan. Seperti itu ya ayah bunda. Semoga di tahun ini puasanya kita bisa berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada halangan apapun seperti itu ya ayah bunda. Jadi stay at home, kita tetap bisa melakukan banyak aktivitas seperti itu ya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang di acara Corona. Apa itu Corona? Jadi Corona itu bersama Konita Ramadan Mempesona. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian karena nanti akan ada tamu istimewa. Siapa itu tamu istimewanya? Oke, masih rahasia, nanti saya sampaikan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang salah satu sekolah yang ada di Indramayu, yaitu di Indramayu bagian barat, tepatnya di Kecamatan Patrol seperti itu. Jadi apa sih nama sekolahnya? Oke, bagi ayah dan bunda yang masih bingung nih memilih sekolah buat anak-anaknya, jangan lupa untuk menyimak tayangan ini karena kita akan membahas tentang salah satu sekolah yaitu SMP Juara Wira Utama Patrol. Gimana nih untuk ayah dan bunda? Udah tahu belum SMP Juara Wira Utama Patrol? Oke, nanti kita akan bahas. Jadi SMP Wira Utama Patrol ini merupakan salah satu sekolah yang berada di naungan Gen Harum ya. Kemudian untuk ayah dan bunda yang ingin bertanya-tanya, apa sih itu sekolah SMP Juara Wira Utama Patrol? Jadi ayah bunda bisa mengunjungi alamat website kami, yaitu bisa melalui Facebook yaitu SMP Juara Wira Utama Patrol,
atau bisa mengunjungi juga via Instagramnya yaitu SMP Juara Wira Utama Patrol. Dan ada lagi nih ayah dan bunda, kalian bisa cek di channel YouTube kita yaitu Wira Utama Channel. Oke, untuk ayah dan bunda nih yang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, kayaknya saya belum memperkenalkan diri ya. Oke, untuk ayah dan bunda nih, kakak-kakak dan adik semua, perkenalkan, nama saya adalah Umiatun Alia, atau biasanya saya dipanggil Miss Umi di sekolah. Oke, jadi saya berusia 25 tahun dan saya adalah kelahiran di Palembang, Sumatera Selatan. Wah, jauh banget ya. Kok bisa sampai sini sih? Oke, jadi di sini saya tinggalnya yaitu di Bugel Blok Pande. Nah, untuk kalian boleh nih, boleh main ke rumah untuk ayah bunda mungkin yang mau nanya tentang SMP Juara Wira Utama Patrol, seperti itu ya. Oke, untuk kakak-kakak semua, hari ini kita akan berbincang tentang apa itu SMP Juara Wira Utama Patrol, kemudian di mana sih alamatnya, kemudian program unggulan apa aja yang ada di sana, prestasi, dan semuanya. Nanti akan dijelaskan secara detail dengan narasumbernya kita. Siapa itu narasumbernya? Oke, untuk narasumber hari ini yaitu akan ada Kepala SMP Juara Wira Utama Patrol. Beliau adalah Bapak Sutarno SPD. Oke, atau biasanya kalau di sekolah nih lebih akrabnya dipanggil Pak Nano, seperti itu ya. Oke, tidak usah menunggu lama-lama lagi. Sekarang kita langsung berbincang-bincang dengan Kepala SMP Juara Wira Utama Patrol. Oke, sebelumnya tapi saya punya slogan. Biasanya slogan ini selalu dipakai oleh rekan guru, kemudian siswa juga. Oke, jadi kalau saya tanya, siapa kita? Jawabnya yaitu sang juara. Kemudian sang juara jawabnya Wira Utama. Kemudian Wira Utama, soleh, cerdas, dan mandiri. Oke, bisa dicoba lagi ya ayah bunda dan kakak-kakak di rumah. Oke, yaitu kalau saya tanya siapa kita, jawabnya sang juara. Sang juara Wira Utama. Wira Utama, soleh, cerdas, mandiri. Oke, bisa ya seperti itu kakak-kakak dan ayah bunda semua. Oke, untuk ayah bunda dan kakak-kakak semua yang masih bingung untuk memilih sekolah, jangan sampai ketinggalan, saksikan tayangan ini. Oke, tidak usah menunggu lama-lama, kita langsung berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Oke, selamat sore. Sore, Ibu. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, alhamdulillah. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Corona dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Sutarno SPD, nama panggilan Nano. Saya asli dari kelahiran Indramayu. Tanggal lahir saya 19 Juni 86. Kalau diusiakan sekitaran 34. Wah, berarti masih sangat muda sekali ya Pak ya. Alhamdulillah masih muda. Oke, kalau saya boleh tanya, Ya. Bapak kira-kira jadi kepala sekolah udah berapa tahun ya Pak? Iya, kalau jadi kepala sekolah kebetulan setelah pergantian pengurus yang baru di 2 tahun itu saya diamanahi oleh yayasan. Kebetulan kami itu berada di naungan Yayasan Generasi Harapan Umat, disingkat Genharum. Berdiri SMP Juara Wira Utama, dan pada saat itu saya diamanahi oleh yayasan untuk menjadi kepala sekolah. Dan saya untuk aktivitas dari rumah ke sekolah
Untuk berangkat insya Allah saya setelah saya sholat subuh jam 5 atau setengah 6 saya berangkat dari Indramayu hingga ke Patrol. Oke, berarti Bapak putra daerah ya Pak ya dari Indramayu? Ya, alhamdulillah saya asli orang Indramayu. Orang tua saya nelayan, ibu saya dulu pedagang, sekarang sudah istirahat, menjadi ibu rumah tangga. Dan aktivitas saya, ayah bunda semuanya, pendidikan, riwayat pendidikan saya SD di SDN Margadadi 7, yang tahu di wilayah kota, saya lulusan dari SDN Margadadi 7, SMP SMPN 4 Sindang, dan SMK-nya SMK Pertambangan Indramayu, dan S1-nya Universitas Filodra Indramayu. Oke, jadi Bapak lulusan dari dari Universitas Wiralodra Ya. Indramayu. Oke, untuk pemirsa semua kita akan break komersial. Jangan kemana-mana, saksikan tampilan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saudara, nama saya Dewi dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wirautama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Oke, untuk ayah bunda dan kakak-kakak serta adik-adik semua, kita lanjut talk show hari ini. Yang saya akan bertanya ini Pak ya. Oke, mengenai tenaga pengajar di SMP Juara Wirautama Patrol. Nah, boleh dijelaskan tenaga pengajarnya seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih. Ayah bunda, kita lanjutkan kembali.
Saya sedikit mengulang tadi tentang kurikulum vitae dari saya. SD saya itu di SD Margadati 7, SMP-nya SMP Negeri 4 Sindang. Di sana sekolahnya berderet 3, 2, 4 seberang jembatan itu SMP 1. Dan SMK-nya saya SMK Pertambangan, ya sekarang berubah menjadi SMK Nasional. Dan S1-nya saya di S1 Matematika Universitas Wilalodra Indramayu. Saya asli Indramayu dan menempuh pendidikannya pun di Universitas Kebanggaan Orang Indramayu. Itu dari riwayat pendidikan saya. Kalau terkait dengan tenaga kependidikan, ayah bunda jangan ragu, jangan bimbang. Di SMP Wira Utama, tenaga pengajarnya istilah zaman sekarang itu milenial semua, ayah bunda, muda-muda. Contohnya MC kita pun yang sekarang ada itu Miss Umi, umurnya 25 tahun dan masih lajang, ayah bunda. Ini masih sebagai bukan kriteria untuk masalah masih sendiri atau tidaknya. Kita ingin yang gesit, yang semangat, yang punya energi luar biasa untuk mendidik anak-anak dari ayah bunda untuk mentransfer ilmu biar lebih meyakinkan. Ini salah satu contoh tenaga pengajarnya. Yang lainnya banyak, ayah bunda. Miss Umi sendiri lulusannya dari universitas mana itu, Miss? Dari Universitas Widya Dharma Klaten di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Kita dari berbagai macam perguruan tinggi dan universitas yang ada di Indonesia, ya bunda. UPI, dan tadi ada, kalau boleh saya sebutkan, ada UIN Jakarta, ada UIK Bogor, ada STPDS, ada UNWIR, ada STAI SEBI, dan masih banyak lain, ayah bunda. Jadi jangan ragu, tenaga pengajar kita, tenaga pengajar yang profesional dan milenial. Jadi Bapak Ibu, ayo ayah bunda tidak usah ragu, daftarkan anaknya, putra dan putrinya ke SMP Juara Wira Utama. Oke, berarti ini di SMP Juara Wira Utama Patros sendiri untuk tenaga pengajarnya yaitu masih terbilang muda-muda seperti itu ya Pak ya? Sangat muda, bahkan fresh graduates. Fresh graduate ya. Jadi kebanyakan yang baru lulus sedang mencari kerja, mungkin mereka tahu dari media sosial, melamar dan direspon baik oleh kita sesuai dengan interview dan yang lainnya. Maka ketika layak, maka kita ambil menjadi STM, SMP dan SMA Juara Wira Utama. Oke, jadi untuk ayah dan bunda nih nggak usah khawatir karena di SMP Juara Wira Utama sendiri yaitu tenaga pengajarnya yaitu berasal dari lulusan-lulusan yang ternama. Ada di Universitas Wiralodra, ada dari UIN, ada dari Universitas Widya Dharma Klaten dan masih banyak universitas yang lainnya. Seperti itu ya Pak ya? Iya, iya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya nih Pak, saya mau bertanya tentang visi dan misi sekolah. Nah, bisa dijelaskan mungkin lebih jelasnya? Oke, baik. Sebelum nanti ke visi misi, saya ingin mengenalkan struktur yayasan. Nah, struktur kita ini tadi saya sudah sampaikan, yang menaungi SMP ini dan SMA yaitu Yayasan Generasi Harapan Umat, atau ketika disingkat yaitu Genharum. Pembina yayasan kami, pembina Yayasan Genharum, yaitu Haji Rizky Amali Rosyadi, SPSI MIKOM, dan Ketua Yayasan yaitu Bapak Sudirman SPD, dan ada bagian kehumasan Bapak Izin Faizin SPD, dan saya diamanahi bagian SDM, dan ada Pak Zainal Arifin SPD bagian pendidikan, dan ada Bapak Arif Surahman SPD yaitu Kabid Sarpras. Itu struktur keanggotaan yang ada di Yayasan Generasi Harapan Umat. Lalu apa ayah bunda visi misi yang ada di sekolah kami? Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang soleh, cerdas, dan mandiri. Wah, Ya, berarti gitu. sesuai dengan slogannya ya Pak ya? Ya, mimpi besar kita itu ada di visi itu, ayah bunda. Biar ketika ayah bunda ingin mencita-citakan putra putrinya, anak-anaknya menjadi pribadi yang soleh, yang cerdas, yang mandiri, maka bersiap-siaplah bergabung dengan kita, karena kita punya visi misi itu. Lalu apa di misi kita?
yaitu menyelenggarakan sistem pendidikan yang kondusif terhadap pembentukan pribadi yang soleh, cerdas, dan mandiri. Ayah bunda, soleh, cerdas, dan mandiri ini tentu kita harus relevan dengan runtutan kegiatan yang ada di sekolah. Ayah bunda tentu mengharapkan pembelajaran yang kondusif, nyaman, aman. Maka kami adalah sekolah yang bisa jadi menjadi kriteria ayah bunda. Kenapa? Sifat soleh ini ayah bunda itu menurunkan dari kegiatan yang ada di sekolah. Pertama, ada dengan program pembiasaan atau program keseharian kita. Ada kegiatan keseharian kita dari pagi ayah bunda, sapa pagi. Sapa pagi ini Bapak Ibu guru yang bertugas menjadi piket itu datang di awal waktu 6:30 untuk menyambut peserta didik. Nah, peserta didik yang datang 6:30 disambut oleh Bapak Ibu guru yang piket, dan disanalah sebagai rasa kebanggaan kami bahwasanya mereka yang datang di awal waktu kita berikan apresiasi dengan penyambutan dengan program salam sapa. Setelah salam sapa ayah bunda, kita melanjutkan ke kegiatan sholat duha setiap hari ayah bunda. Setiap hari kita adakan kegiatan sholat duha bersama, sholat duha berjamaah. Sebelum KBM berlangsung, kita adakan sholat duha berjamaah. Lalu apa kegiatan berikutnya? Kegiatan berikutnya adalah sesuai dengan program unggulannya, nanti akan saya bahas secara rinci, yaitu kegiatan tahfiz Bapak Ibu. Menghafal sampai pukul 8:30. Peserta didik setelah pagi datang salam sapa, sholat duha, dan dilanjut dengan program tahfiz. Kenapa? Ada targetan-targetan yang harus dicapai oleh anak-anak itu. Setelah kegiatan tahfiz, anak-anak pun diajarkan untuk zikir dan doa ya bunda. Kenapa perlu disampaikan kepada peserta didik? Kebanyakan di lingkungan kita ketika selesai sholat mereka langsung meninggalkan tempat. Mungkin ada kegiatan yang penting atau lagi buru-buru, tapi berhusnuzon kita untuk melatih peserta didik yang ada di SMP Wira Utama agar bisa zikir dan bisa berdoa senantiasa. Untuk contohnya adalah memimpin sholat di rumah dengan keluarganya. Jadi itu ayah bunda, dari soleh dulu ada program pembiasaan di awal waktu, salam sapa, sholat duha, tahfiz, dan tadi apa ibu? Ada pembiasaannya Pak? Iya, program pembiasaan. Dan di sana ayah bunda kegiatan kita di pagi hari ada beberapa, dan nanti akan saya sampaikan tentang cerdasnya. Oke, jadi untuk ayah bunda semuanya nih, jangan khawatir, di SMP Juara Wira Utama, jadi kita nggak cuma belajar aja ya ayah bunda, tetapi kita juga dididik untuk menjadi generasi yang soleh, cerdas, serta mandiri. Soleh, gimana kok bisa dikatakan soleh? Ya, di pagi hari kita ada pembiasaan sholat duha, seperti itu ya Pak ya? Ya. Kemudian cerdasnya gimana? Ya, kita ada KBM atau pembelajaran, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Dewi dan saya Kak mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari Traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Baik, ayah bunda dan kakak-kakak semua, kita lanjutkan acara talkshow kita hari ini. Oke, Bapak, saya mau bertanya nih, SMP Juara Wira Utama Patrol itu berdirinya kapan ya, Pak? Oke, mungkin untuk berdirinya ini malu untuk menyebutkan karena umurnya lebih dahulu berdiri sekolah daripada umur saya. Berdiri sekolah ini ayah bunda tanggal 22 Februari 1983. Jadi 3 tahun sebelum saya lahir SMP ini sudah ada. Jadi itu Miss Umi. Oke, berarti sekolah SMP Juara Wira Utama Patrol itu merupakan sekolah yang udah lama ya Pak ya, bukan baru-baru sekarang ini ya Pak? Oh, itu sudah lama banget, bahkan bisa dikatakan apa ya, generasi pertama di lingkungan patrol itu ya swasta, ya mungkin Wira Utama bisa dikatakan tertua ya itu. Wow, oke. Jadi SMP Juara Wira Utama Patrol itu merupakan sekolah yang udah lama ya Pak ya, seperti itu. Iya, betul. Kemudian, nah berdasarkan tahunnya yang udah lama seperti itu ya Pak ya, pasti banyak banget ya pencapaian atau prestasi-prestasi seperti itu yang sudah dicapai oleh peserta didik di sana. Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Baik, sebelum nanti ke prestasi yang sudah diraih oleh sekolah, sedikit saya ingin menyinggung tentang program rutin dan ada program insidental. Pertama, program rutin itu tadi yang ada sudah dibahas sedikit, ada sholat duha, ada sholat duhur. Kebetulan kita full day school, jadi kita pulang hingga pukul 4. Kita sempatkan untuk sholat asar berjamaah. Jadi kita ada sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, ada study club. Study club ini Miss Umi atau ayah bunda semuanya, pembelajaran tambahan untuk peserta didik yang berminat atau kita ambil dari masing-masing kelas, perwakilannya 5 hingga 10 untuk mendapatkan pelajaran tambahan. Jadi selesai kegiatan pembelajaran itu sore hari peserta didik bisa memilih sesuai dengan yang dijadwalkan, ada ekstrakurikuler, ada study club dan ada yang lainnya. Pertama tadi ya bunda, sholat duha, sholat duhur, study club, sholat asar, talent mapping ayah bunda. Talent mapping ini kita ingin mendeteksi secara dini, secara awal untuk minat dan bakat dari peserta didik itu. Misal anak ayah bunda ini minat dari
bercerita, maka kita kumpulkan dengan prodi atau studi klub bahasa Indonesia. Ada di sana puisi, maka kita eksplorasikan kebiasaan minat bakat anak sesuai dengan kemampuannya. Ada pembinaan karakter, doa dan tahlil bersama, senam juara, gerakan literasi dan public speaking. Ini semuanya dari kegiatan program rutin ini setiap hari dilatih dan ada rutinitas di sekolah itu dilaksanakan. Tidak secara secara tulisan, tapi secara praktek, secara pelaksanaan ada untuk program rutin ini. Program insidental, ayah bunda perlu tahu, di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi kebanggaan sekolah. Yang paling dikenal oleh masyarakat luas, barangkali yang belum kenal sekolahnya, itu kenal dengan kegiatan-kegiatannya. Ada namanya Kompak Juara. Kompak Juara ini Bapak Ayah Bunda lomba yang dilaksanakan ketika bulan Agustus dan ketika class meeting atau bahasa dulu itu adalah porak Ayah Bunda. Dan ini yang menjadi kebanggaan kita yaitu aksi sang juara, yaitu Aksara. Kegiatan LKBB yang tingkat pelaksanaannya itu provinsi Jawa Barat kalau nggak salah ya, seprovinsi, dan kita mampu menghadirkan dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah itu tingkat SD dan tingkat SMP, bahkan sampai bisa melebihi dari target yang biasa dilaksanakan. Tingkat SD tahun pertama itu kalau tidak salah 25 peserta, dan untuk yang SMP itu ada di angka 40 peserta, 30 hingga 40 peserta. Itu kegiatan aksaranya. Jadi di sana peserta didik dilatih untuk berkreativitas menjadi kepanitiaan dan dalam sebuah pelaksanaan yang memang benar-benar kegiatan, tidak kegiatan yang kecil, tapi kita latih dengan kegiatan yang besar, dan salah satu panitianya adalah peserta didik kita. Oke, jadi untuk kegiatan insidental ya Pak ya, insidental yaitu jadi salah satunya itu ada LKBB. Jadi Ada, benar. ya, jadi itu dilaksanakan setingkat SD dan SMP se-Jawa Barat seperti itu Se-Jawa ya Pak ya? Barat, benar. Wah, Masya Allah. Tuh buat ayah dan bunda jangan lupa untuk mendaftarkan anaknya ke SMP dan SMA Juara Wira Utama Patrol. Karena di sini kita tidak hanya belajar menulis atau membaca aja, tetapi kita akan praktek juga ada kepemimpinan. Seperti itu ya Pak ya? Benar, benar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Saudara, nama saya Nanti dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari Traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jin Harem Television. Baik ayah bunda, kakak-kakak dan adik semua, kita lanjut ke talkshow kita hari ini. Yaitu Bapak, saya mau bertanya mengenai prestasi yang ada di SMP Juara Wira Utama Patrol. Bisa dijelaskan? Boleh. Di 2 tahun terakhir ada program yang namanya One Person One Prestasi. Satu anak ayah bunda, satu peserta didik sedikit wajib harus menorehkan prestasi untuk sekolah. Ini buat kebanggaan ayah bunda, kebanggaan sekolah. Bahkan sekolah tidak bosan-bosan selalu mengikut sertakan peserta didiknya untuk dalam sebuah festival, lomba dan lainnya ya bunda. Jadi kemampuan peserta didik kita itu wajib dievaluasi dengan mengikuti sebuah event. Apa saja yang sudah pernah diraih ayah bunda selama 2 tahun terakhir? Mungkin pertama, ada yang belum tercatat mungkin Miss. Tentu Miss Umi pernah tahu bagaimana cerita juara berapa Miss? 2 ya, puisi ya? Iya, juara 2 puisi. Iya, setelah juara itu Miss, ada salah satu guru yang terdiam dengan nama sekolahnya. Ini kok nama sekolah Wira Juara kayaknya bukan di Indramayu katanya, ini dari luar kota. Makanya saya pas kebetulan ngomong dengan saya. Maka saya katakan ini dari Patrol Ibu. Kalau dari Patrol berarti dari Indramayu. Oh, ada juga ya sekolah yang di sana prestasi. Waduh, ini luar biasa, tamparan yang halus tapi bikin kita semangat ayah bunda. Saya lebih mengenalkan lagi gitu, Wira Utama tingkat daerah, tingkat provinsi, bahkan kita pun mencoba untuk ke level tingkat internasional ayah bunda. Banyak kegiatan. Contoh yang sudah kita raih, prestasi yang pernah ada di SMP Juara Wira Utama, juara 1 lomba baca puisi tingkat Kabupaten Indramayu 2019. Ini sudah tercatat ya. Juara 1 pencak silat putri tingkat Kabupaten Indramayu. Juara favorit lomba gerak jalan tingkat kecamatan. Nah, juara 1 lomba kaligrafi. Juara 1 P3K lomba kuaran. Nah, lomba 1 kebersihan tenda. Ada juara 2 MTQ Murotal. Ada juara 1 kreasi tenda. Ada juara 1 futsal putra. Dan masih banyak yang lainnya ya bunda. Jadi satu peserta didik wajib menorehkan 1 prestasinya. Nah itu Miss Umi. Oke, luar biasa banget ya di SMP Juara Wira Utama Patrol. Jadi di sini bisa kita lihat untuk prestasinya tidak hanya secara tertulis aja ya, bukan secara tertulis aja. Di sini juga tadi ada prestasinya berupa lomba baca puisi seperti itu. Kemudian ada juga murontal ya Pak ya. Benar. Seperti itu. Kemudian ada kaligrafi dan yang lainnya. Selanjutnya Bapak, saya mau bertanya tentang ekstrakurikuler. Ya, untuk ekstrakurikuler yang ada di SMP Juara Wira Utama itu ada apa aja sih Pak?
kurang lebihnya, Miss, atau ayah bunda, buat ayah bunda semuanya, ekstrakurikuler kita bisa dikatakan bisa lebih banyak dari sekolah pada umumnya. Sekitaran ada 17 hingga 18 ekstrakurikuler yang ada di SMP Wira Utama. Karena kita melihat dari bakat dan minat peserta didik secara kemampuan untuk mengeksplor minat bakatnya di luar dari kegiatan belajar mengajar, maka kita sediakan fasilitasnya. Apa saja ekstranya? Tentu yang menjadi kewajiban ada pramuka, paskibra, PMR, itu yang biasa. Ada hadroh, mersing, ada archery, ada karate, merpati putih, ada fotografi, ada bola voli, futsal, bulu tangkis, dan sampai ke seni tari. Kita hampir ada 18 ekstrakurikuler ayah bunda untuk menampung eksplornya peserta didik kita agar betah, agar tidak jenuh, agar tidak bosen. Kegiatan dari jam 7 hingga jam 4 sore ya, kegiatannya tidak monoton sehingga anak-anak betah, peserta didik ini enggan untuk meninggalkan sekolah. Bahkan ada cerita begini, Miss. Orang tua mengatakan, ini anak saya kok nggak pulang-pulang. Saking betahnya ayah bunda, peserta didik di sekolah, karena sampai pukul 4 sore, biasanya jam 2 itu peserta didik ketika sampai rumah dalam main, tidur, atau istirahat, atau membantu pekerjaan orang tua, tapi kebanyakan main. Tapi ketika pulang sore jam 5 nyampe rumah, orang tua sudah merasa ada kegiatan baru yang positif di sekolah. Artinya anak itu tidak sedang main di luar sekolah. Jam 4 sore memastikan peserta didiknya masih ada di sekolah. Itu, Miss. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Untuk ayah bunda di SMP Juara Wira Utama Patrol itu banyak sekali untuk ekstrakurikulernya, yaitu bisa mengembangkan minat dan bakat untuk putra-putri ayah bunda, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saudara, nama saya Sunarti dan saya Kapolor mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari Traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television.
Oke, untuk ayah bunda semuanya, kita lanjut kembali perbincangan kita hari ini. Oke, Pak Nono, ini saya mau bertanya, untuk lokasi di SMP Juara Wira Utama bisa dijelaskan? Ayah bunda yang mau tahu lokasi SMP Juara Wira Utama, jika ayah bunda berasal dari Jakarta atau dari Cirebon, maka patokannya adalah, saya jelaskan ayah bunda, dari Jakarta, Terminal Pulau Gadung, ayah bunda naik bus turun di gerbang Wira Utama. Katakan patokannya adalah Toserba Yogya. Yogya Patrol ya, ayah bunda ya. Jadi dari Terminal Pulau Gadung turun ke Yogya Toserba Patrol. Di sana terpampang plang Wira Utama, gerbang utama Wira Utama. Ayah bunda tanyakan saja, kalau lokasi tepatnya persis tepat di belakang Yogya. Yogya Toserba itu di belakangnya ya sekolah SMP Juara Wira Utama. Jika ayah bunda berasal dari Cirebon atau dari wilayah Cirebon ke sana, maka ayah bunda patokannya adalah Terminal Geraksan. Nanti ayah bunda naik bus turun di gerbang Wira Utama, maka lokasinya tetap dari arah Cirebon juga bisa menuju ke SMP itu menggunakan bus, turun di gerbang utama SMP Wira Utama. Di mana? Persis lokasinya di belakang Yogya Toserba. Nah itu Miss. Oke, baik, terima kasih banyak. Ayah bunda, berarti untuk lokasinya yaitu sangat mudah untuk dicapai seperti itu ya. Untuk ayah bunda mungkin yang masih bingung alamatnya di mana, nanti bisa hubungi di Facebook SMP Juara Wira Utama Patrol atau juga bisa langsung ke Instagram SMP Juara Wira Utama Patrol seperti itu. Selanjutnya, ini saya mau bertanya ya Pak ya mengenai sarana dan prasarana sekolah. Mungkin bisa dijelaskan agar ayah dan bunda bisa lebih paham seperti itu. Baik, ayah bunda semuanya, untuk sarpras kita yang ada di SMP itu saya mempersiapkan buat yang jauh, bisa di luar kota, yang ada di luar kota atau yang jauh di sekitaran Indramayu. Kami menyediakan dua sarana yang bagi kami istimewa, yaitu asrama ayah bunda. Ayah bunda yang berada di luar kota ingin menitipkan putra putrinya kepada kami menyediakan asrama. Yang kedua yaitu sarana antar jemput. Ayah bunda yang masih berada di lokasi Kabupaten Indramayu yang ingin bergabung dengan kami peserta didiknya, putra putrinya, dengan ingin menggunakan sarana antar jemput itu bisa ayah bunda. Jadi itu sarana utama yang ada di kita. Yang lainnya ya bunda, bisa dilihat tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Umi, sarana kita tadi ada lapangan utama. Lapangan utama itu lapangan upacara, bisa digunakan untuk lapangan futsal, dan kita juga punya lapangan bulu tangkis. Kita ada aula, kita ada masjid, kita ada ruang laboratorium IPA dan laboratorium komputer. Kita ada sarana pengajarnya itu kompeten, dan ada kegiatan-kegiatan yang tadi lupa saya sampaikan, ada kegiatan field trip ayah bunda, fasilitas buat peserta didik juga. Field trip ini untuk berkunjung ke lokasi-lokasi, bukan hanya menjadi tempat hiburan, tempat mencari ilmu di luar kelas, outing kelasnya. Nah, kita untuk kegiatan outing kelasnya adalah ya tadi dengan kegiatan field trip untuk peserta didik. Itu salah satu sarpras yang ada di kita, Sumi. Ya, terima kasih banyak untuk ayah bunda untuk sarana dan prasarana di SMP Juara Wira Utama Patrol, yaitu sudah sangat nyaman sekali untuk lingkungan sekolahnya, gedungnya, kemudian untuk kelasnya sendiri seperti itu ya Pak. Oke, baik, saya mau bertanya untuk kelasnya sendiri daya tampungnya berapa siswa ya Pak ya per kelasnya? Baik, sesuai dengan aturan kedinasan, maksimal siswa dalam satu kelas itu 32. Kita ingin memberikan kesempatan kepada semua yang ayah bunda saksikan sekarang. Kita menyediakan kelas intensif itu 2 kelas Miss Umi. 2 kelas itu dengan kapasitas 30 per satu kelasnya.
Itu 2 kelas. Dan ada 2 program tambahan, yaitu program beasiswa 1 kelas hanya 30, dan ada program prestasi dari yayasan, ini juga 1 kelas. Jadi targetan kita untuk tahun ini menerima 4 kelas, Miss Umi. Nah, itu Miss. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Oke, selanjutnya yaitu saya mau bertanya nih Pak, mungkin ayah bunda atau kakak-kakak dan adik semua masih bingung gimana sih cara mendaftarnya gitu ya. Oke, untuk cara mendaftar di SMP Juara Wira Utama sendiri seperti apa ya Pak ya? Bisa dijelaskan? Baik, ayah bunda yang ingin bergabung bersama SMP Juara Wira Utama Patrol, di sini sudah disiapkan beberapa alat, mungkin dengan permasalahan dunia, yaitu dengan pandemi atau COVID-19 ini tidak menjadi halangan ayah bunda untuk bergabung bersama kami. Bapak atau ayah bunda bisa menghubungi melalui media sosial kami yang sudah disampaikan oleh MC. Ada media sosial apa saja, Miss, yang bisa dikunjungi? Oke, untuk media sosialnya yaitu kita punya Facebook. Untuk ayah bunda bisa mengaksesnya di Facebook SMP Juara Wira Utama Patrol, atau bisa cek juga di Instagramnya ya, yaitu SMP Juara Wira Utama Patrol. Atau jika ayah bunda mungkin lebih pengen melihat videonya tentang kegiatan yang ada di SMP Juara Wira Utama Patrol, ayah bunda bisa mengeceknya di channel YouTube yaitu Wira Utama Channel. Baik, untuk tadi lupa saya menyampaikan ada 3 program unggulan ya, Miss Umi ya. Pertama, tahfiz Quran. Tahfiz Quran ini ayah bunda targetan dalam 1 tahunnya adalah peserta didik menghafal satu juz Al-Quran. Jika 3 tahun menjadi 3 juz Al-Quran selama 3 tahun. Yang keduanya itu adalah pembiasaan program bahasa Inggris, dan yang ketiganya program pembiasaan bahasa Arab. Itu merupakan program unggulan yang ada di SMP Juara Wira Utama, Miss. Lalu untuk pendaftaran kita ada 2 gelombang ayah bunda. Gelombang 1 Januari sampai April 2020. Silakan jangan sia-siakan kesempatan ini. Yang ingin bergabung bersama kami, silakan mengunjungi tadi alamat-alamat yang sudah disampaikan oleh MC. Gelombang 2 yaitu Mei sampai Juli 2020. Klasifikasi kelas tadi yang sudah saya sampaikan, ada kelas intensif, kelas reguler, kelas prestasi, kelas yatim atau duafa. Persyaratannya nanti kita akan sampaikan di media sosial. Apa sih yang menjadi persyaratan intensif, yang menjadi persyaratan reguler, yang menjadi persyaratan prestasi, dan yang menjadi persyaratan yatim dan duafa. Untuk biaya pendaftaran kita juga akan share di sana ya bunda. Ada pembanding yang luar biasa, memanfaatkan situasi yang sekarang ini. Kita membuka 2 program ini di saat pandemi ini melanda di seluruh dunia. Maka 2 klasifikasi kelas ini silakan manfaatkan oleh ayah bunda untuk bergabung bersama kami. Biaya pendaftaran dan fasilitas tadi yang sudah saya sampaikan ayah bunda. Cara daftarnya tadi melalui media sosial, dan mungkin segera, karena kita tidak punya fasilitas, cuma ruang 4 kelas yang kita siapkan di tahun ini. Segera berebut untuk segera daftar bersama kami dan bergabung bersama kami. Itu Miss. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk ayah bunda semuanya. Apabila ingin mendaftar di SMP Juara Wira Utama, di sini ada 2 gelombang. Untuk gelombang pertama yaitu dimulai dari Januari sampai bulan April, dan untuk gelombang kedua yaitu dimulai dari Mei sampai bulan Juli, seperti itu. Untuk daya tampung kelasnya yaitu kita cuma ada 4 kelas. Jadi untuk ayah dan bunda untuk segera mendaftarkan putra putri kesayangannya di SMP dan SMP Juara Wira Utama Patrol, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bapak? Iya, ayah bunda, momen pandemi ini tadi kita ingin tidak menjadi sebuah kendala atau halangan untuk mendaftarkan ayah bunda, peserta didik dari ayah bunda atau anak-anaknya.
silakan menghubungi nomor kehumasan kami. Nomor kehumasan kami boleh dicatat ya Ayah Bunda. Nomor kehumasannya sebentar ya Bunda. Oke, untuk ayah bunda semuanya, untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi ke nomor humas, yaitu dengan nomor telepon 0813 2426 5563. Oke, saya ulangi sekali lagi ya ayah bunda, yaitu bisa menghubungi di nomor telepon 0813 2426 5563, atau ayah bunda juga bisa menghubungi ke alamat Facebook, Instagram yang ada di media sosial seperti itu. Jadi buat ayah bunda nih nggak perlu langsung datang ke sekolah gitu, cukup dengan menggunakan media sosial atau langsung telepon seperti itu. Atau bisa kami yang mengunjungi ke ayah bunda itu ya Miss ya. Iya, oke. Mungkin kita juga sebagai ketika ayah bunda menelpon, nanti kita juga bisa mengunjungi rumah ayah dan bunda seperti itu. Cukup. Cukup. Oke, terima kasih banyak untuk ayah bunda yang telah menyaksikan tayangan talkshow kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap semangat di tengah pandemi corona ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.